nyontek, Cin. Tahu kan nyontek? Misalnya mereka ke kamar mandi, pipis, terus lihat kiri, lihat kanan, ya kan? Sambil nyontek kiri, nyontek kanan, ya kan? Atau kalau istilah LGBT dibilang toilet tour, ya kan? Nah, sejalan dengan itu, McDonald itu juga sering dibilang punya lantai keramat, ya kan? Tahu kan kalian lantai keramat di LGBT? Horas, Abang Inang Eda Ito, dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi bersama aku, Panda Gultom di Kanada ya. Hari ini aku mau, sebelumnya aku mau tanya apa kabar kalian ya di sana? Jangan-jangan kalian lagi nggak enak badan, lagi pegelinu atau lagi encok ya. Semoga cepat sembuh lah kalian ya. Yang lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, tidak panjang lebar, aku mau membahas mengenai keberadaan McDonald's Sarina. Kalian tahulah di semua sosial media itu ngebahas mengenai McDonald's Sarina. Nah, yang aku mau bahas di sini sebenarnya tuh McDonald's Sarina itu jujur itu banyak kenangan ya kan. Setiap orang pasti orang yang hidup di Jakarta ataupun yang istilahnya liburan ke Jakarta pasti mungkin atau pernah istilahnya beli burger di McDonald ya. Karena tempat McDonald itu benar-benar ikon di pusat tengah Jakarta, dan McDonald itu juga pertama kalinya dibuka di Indonesia, khususnya itu di Sarina. Itu outlet pertama dibukanya McDonald. Nah, sejalan dengan berjalannya waktu, outlet itu makin lama berkembang sampai akhirnya seluruh Indonesia ya. Nah, yang aku mau bahas di sini itu bukan masalah bisnisnya mereka, atau aku nggak mau bahas mengenai kenapa mereka ditutup ya. Itu pasti ada alasan tertentu, dan mungkin mereka ada sesuatu rencana yang terbaik buat McDonald di Jakarta khususnya ya. Kita nggak tahu, itu urusan orang-orang pemerintahan ya guys, ya kan. Karena kan Sarina itu kan di bawah pemerintah DKI Jakarta ya. Yang aku mau bahas di sini tuh masalahnya ini guys. McDonald itu merupakan aku jadi mau ketawa nih. McDonald itu merupakan tempat para kaum LGBT hangout. Nah, itu yang mau aku bahas hari ini ya. Jadi kalian siapkanlah kopi ya, pisang goreng kalian goreng-goreng dulu lah ya. Atau yang mau makan Indomie atau mau berbuka, siapkan dulu makanan kalian. Nah, aku mau bahas mengenai LGBT, keberadaan McDonald terhadap kaum LGBT ya. Banyak orang yang menafsirkan bahwa McDonald's Sarina itu ditutup karena mereka tuh ingin menghilangkan tempat hangoutnya kaum LGBT. Karena seperti kalian tahu, beberapa tempat hangoutnya kaum LGBT, mulai dari sauna ya kan, sebutkan 9M, terus Atlantis apa Oasis, I don't know, aku lupa, yang waktu itu si Roy ketangkep juga. Terus di beberapa klub juga udah mulai ditutup. Ada beberapa klub yang tetap buka seperti Apollo, cuman ganti manajemen, dan charge-nya aku dengar dari orang-orang Indonesia yang aku follow my Instagram, gue tanya charge-nya lebih mahal sekarang jadi 250.000 ya kan. Terus apalagi yang ditutup ya, kayak lapangan banteng ya kan, itu tempat hangout-nya kaum LGBT dulu tuh, itu sekarang udah direnovasi total jadi berubah ya kan. Terus apalagi yang banyak perubahan di Jakarta terhadap kaum LGBT? Sauna udah, klub, tempat klub-klub, beberapa klub juga sudah mulai ditutup ya kan. Padahal jujur ya, sebenarnya sebuah kota itu akan menarik ya di mata turis ya, khususnya bagi kaum LGBT yang seluruh dunia, itu karena ada tempat-tempat hangout seperti gay clubnya ya kan, atau seperti tempat mereka cruising ya kan. Cruising itu maksudnya tempat mereka mencari teman ya kan, teman kencan ya kan. Pasti seluruh kota gue percaya kayak di kota Medan pasti ada tempat cruising ya. Di Jogja, di Bali, di Surabaya ya, semua itu ada. Di Makassar juga pasti ada gitu loh. Cuman semua itu undercover, kita bilang tuh yang nilai undercover. Dan malah kalau kita lihat website, misalnya kamu pergi ke suatu negara ya, misalnya Brazil, pasti yang kaum LGBT nyari gay place for visit ya, pasti yang keluar duluan tuh seperti itu yang kalian cari gitu kan. Nah, kembali ke McDonald ini. McDonald ini dulu sempet aku Google ya, aku cari gitu ya, apa sih
tempat cruisingnya para LGBT di Jakarta. Dan aku kaget, ternyata mereka sempat mention McDonald gitu loh, dari teman aku dari Google, dan juga dari teman aku yang pernah dari Dubai, itu dia seorang LGBT. Ternyata dibilang katanya seru cruisingnya di McDonald, guys. Kebayang nggak sih, guys? Kenapa McDonald? Gue bilang gitu kan tempat makan. Gue bilang, gue mancing dia kan. Enggak, ternyata di situ katanya banyak para kucing-kucing nongkrong, katanya di situ banyak kucing-kucing nongkrong. Di situ juga ada tempat orang istilahnya ketemuan, janjian, transaksi, macam-macam transaksi dalam masalah ya istilahnya, tau lah kalau kucing sama kucing, aku nggak perlu bahas ya guys, kucing meong-meong atau kucing garong-garong, kalian tahu lah itu ya. Nah terus akhirnya gue bilang, oh lu terus dapat sana? Aku dapat satu, katanya gitu. Lucu karena teman aku ini emang orang Lebanon ya kan, datang ke Jakarta. Aku dapatnya tuh dari situ. Dia bilang, oh ya, wah fantastis ya. Sedangkan aku dulu di Jakarta, aku tahu McDonald itu tempat nongkrongnya para kaum LGBT, ya istilah mulai dari kencan atau model janjian, atau para kucing-kucing jualan, atau para kaum LGBT istilahnya kalau ya iseng-iseng berhadiah ya Cin, kalau istilah kita sekarang yaitu lo nyontek Cin, tau kan nyontek, misalnya mereka ke kamar mandi, pipis, terus lihat kiri, lihat kanan ya kan, sambil nyontek kiri, nyontek kanan ya kan, atau kalau istilah LGBT dibilang toilet tour ya kan. Nah, sejalan dengan itu, McDonald itu juga sering dibilang punya lantai keramat, ya kan? Tahu kan kalian lantai keramat di LGBT, yaitu lantai 2, itu ada kamar mandi, disitulah mereka istilahnya saling berbagi informasi atau saling gini nyontek sana, nyontek kiri, nyontek kanan gitu loh. Nah, aku tuh mau bahas kayak gitu. Jadi, aku nggak tahu kenapa alasannya McDonald ditutup, ya. Apakah mungkin mereka ingin mengurangi aktivitas atau tempat hangoutnya kaum LGBT? Aku tidak tahu, ya, jangan salahin aku. Aku hanya mau bahas ini dari kacamata LGBT. Karena kenapa McDonald itu tutup? Aku kan kagetnya tuh dari teman aku. Karena waktu teman aku Google cruising mengenai tempat hangoutnya orang-orang gay di Jakarta, McDonald itu salah satu yang direkomendasi gitu loh. Padahal itu kan tempat makan ya. Dan jadi mungkin karena tempatnya di pusat kota, lokasi strategis, nah itu dipromosikan oleh kayak website kayak gitu. Jadi kalau buat kalian kaum LGBT yang misalnya mau jalan-jalan misalnya ke Bali, atau misalnya mau jalan-jalan ke Bangkok atau ke negara lain, Australia, pasti itu kan kalian akan Google di mana sih tempatnya para kumpul-kumpul banci-banci gitu kan, cari-cari kontraktor gedung atau kenti kayak gitu-gitu ya. Aduh, kenti. Vulgar banget sih bahasa Mbak Panda ini gitu. Nah gitu guys, jadi menurut gue ya, kalau feeling gue mungkin mereka ingin mengurangi keberadaan kaum LGBT. Terlepas dari itu gue nggak masalah, karena bagaimanapun juga yang kaum LGBT pasti akan cari tempat yang baru gitu kan. Seperti dulu kafe jalan-jalan, kalau kalian tahu kafe jalan-jalan ditutup, mereka akhirnya cari tempat baru ya kan. Terus zaman aku dulu Tanamor gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, akhirnya ditutup. Akhirnya tidak jadi tempat LGBT maksud gue. Terus gue dengar juga Moonlight, yang kalau kalian pernah Moonlight ya, jujur gue pernah ke sana guys. Semua kaum LGBT dari kalangan atas sampai bawah pasti pernah ke sana guys. Bukan karena misalnya tempat itu buat low class gitu, tapi karena di situ kita merasa senasib dan sepenanggungan, dan disitulah lu bisa lihat kehidupan LGBT sebenarnya, di mana situ ada orang transgender, drag queen ya kan, terus hiburan, terus tempatnya tuh kecil, apek, nggak bagus deh, kamar mandinya aduh ya Allah cun. Kalau kalian pada ke Moonlight ya, capcus ya, komen di bawah ini ya. Ya itulah masa-masa Mak Panda dulu ya, tempat hangout LGBT di Jakarta. Nah kembali ke McDonald ini, kalau aku bilang sih ya, dari kacamata aku mungkin mereka ingin mengurangi tempat-tempat hangout LGBT ya, karena mereka sudah tahu lah. Kayak teman-teman gue juga bilang, udah jangan sampai sempat ya, waktu pas aku tinggal di Indonesia 2011, misalnya mau ketemu teman, gue bilang cus ketemuan di McDonald aja ya. Tinta ntar gue sangka mau ini jualan lagi, atau gue mau nyari kucing. Nah jadi istilah konotasi McDonald dengan tempat kucing lah, tempat nyari lekong, atau tempat lu nyari pasangan, itu sudah tenar di seluruh Indonesia. Jadi image-nya tuh ya McDonald tuh dibilang kayak tempat hangout-nya para LGBT. Jadi istilahnya kayak kaum awam aja, kayak temen gue yang normal Yunita ya, normal gitu ya. Gue ajak makan situ cun, nggak ada tempat lain cun, ke Burger King aja ya. Makanya gue bilang kenapa? Ya lu tahu kan McDonald tuh tempatnya orang-orang kayak gitu. Ntar gue sangkanya kita ngedate lagi. Ya juga deh, ya udah deh, akhirnya kita pindah ke Burger King. Terlepas dari masalah itu, gue juga berpikir apakah ini yang alasannya McDonald ditutup ya.
Atau apakah apa alasan ini yang istilahnya mereka ingin mengurangi aktivitas tempat orang-orang LGBT gitu loh. Jadi gue tuh jujur merasa agak sedih karena McDonald itu banyak kenangan manis ya. Kalian pasti pernah punya kenangan, mulai dari cari pacar lah, mungkin janjian sama lekong, atau ngerjain tugas-tugas kuliah, tugas-tugas kerja. Karena McDonald itu buka 24 jam. Jadi mereka tuh gampang banget gitu untuk istilahnya lu stop di one point, lu bisa ngerjain aktivitas lu bisa dapat makan, minum, kencing, berak, mandi nggak ebo gitu. Dan lu bisa istilahnya dapat wifi gitu. Nah, kenapa dulu tuh orang tuh suka di situ juga hangout? Jadi kalau LGBT itu karena free wifi-nya itu Cun, yang istilahnya kalau dibilang Cun di situ wifi-nya kenceng banget Cin, katanya 4 bar kata gitu, 4 bar. Jadi itunya 4 bar gitu ya, 4 bar gitu terus itu banyak Cun, banyak kucing-kucing. Jujur gue dulu waktu pas pernah nongkrong di situ. Jadi kan kalau aku dari Dubai, aku dari kapal suka ketemu teman-teman aku di Jakarta. Terus nongkrong situ, jadi gue lagi nunggu orang, terus ada kucing gitu kan, yang istilahnya mungkin dia ngeliat badan gue tuh bersih kayak gini, terus dia seberangan sama gue, terus ngasih kode, ngedip-ngedipin mata. Gue bilang orangnya cakep gitu, badannya masal gitu ya, pokoknya badannya ya lu tau lah kalau kucing-kucing mau jualan ya Cin, Eka nggak perlu jelasin lagi. Itu mulai ngedip-ngedipin mata, terus dia tuh kayak nulis kertas gitu, nulis di secari kertas gitu di tisu, nomor telepon sama nama, kayak nulis gitu kan. Terus gue lagi nunggu temen gue kan, karena gue udah beli kopi, mungkin dia tahu karena gue lagi nunggu temen gue. Terus dia lewat, pura-pura lewat mau ke kamar mandi di lantai 2 nih, gue ngomong lantai 2 ya, kalau yang tahu lantai 2 gitu kan, situ. Terus pura-pura jatuhin tisu itu ke meja gue. Terus jatuhnya tuh kayak iklan gitu doang, ting gitu kan. Terus sambil lihat, terus gue ngeliat dia, terus dia ngeliat sambil gini, ting ting ngasih kode. Gue bilang, apaan sih nih orang, gue bilang. Terus gue buka dong, terus dia bilang gini, cuma bilang, lu lucu, gemes, katanya berbulu putih, katanya gitu. Kalau lu mau, lu boleh pakai jasa mijet gue, katanya gitu. Ini nomor telepon gue, nama gue, soal tarif ntar kita bicarakan gitu dealnya. Terus gue simpen lah nomor itu ya, terus gue ceritain ke teman-teman gue. Teman-teman gue pada ketawa, pada ngeliat gue, selamat ya ditawar sama kucing Anggora, oke lo mak panda ini. Dulu gue dipanggilnya Inang, Bo. Sama teman-teman gue dari Dubai. Oke lo ditawar kucing. Nah, jadi sebenarnya itu banyak kenangan-kenangan manis gitu loh. Pasti kalian nanya, mak jadi pakai nggak kucing itu? Enggak lah Cin, gila lu, gue mau pakai kucing-kucing kayak gitu. Ngapain, banyak yang gretong kan, mak panda juga lagi mall gitu ya. Pasar lagi naik, ngapain juga kita harus bayar ya Cin. Dulu Mak Panda masih single Cin, Eka di Dubai nggak punya pacar, jadi ya cuma teman kencan-kencan saja gitu. Nah itu akhirnya makanya gue bilang, jadi pas dari situ gue baru sadar, oh ternyata bener ya yang teman gue bilang tuh, dia tuh bisa dapet kucing itu dari McDonald gitu. Dan kucing sana tuh bagus-bagus, Bo. Ada kucing Anggora, ada kucing kampung juga Kalau aku bilang kucing, kalian tahu ya, aku nggak perlu jelasin lagi ya. Jadi ya khusus buat kaum LGBT yang nonton ini, pasti kalian tahu lah, komen lah kalian di bawah ini ya. Nah itu makanya gue bilang, kalau gue dari kacamata gue, kenapa ditutup gitu? Ya, gue sih nggak nyalain pemerintah, ya itu hak mereka, dan mungkin mereka juga banyak istilahnya input dari kaum sosial bahwa ini tempat kaum LGBT lah, atau gue juga nggak tahu, mungkin karena mereka rentnya tidak diperpanjang, karena mereka mau renovasi, yang aku dengar mau direnovasi, mau dibikin semacam kayak UMKM, kayak waktu aku live kemarin gitu loh. Nah, aku sih cuman mau bahas masalah LGBT ini, bahwa McDonald itu identik dengan kaum LGBT. Benar nggak? Kalau kalian merasa benar dengan video ini, silahkan komen di bawah ini. Apa sih yang kalian pernah alami langsung ya, waktu kalian tuh di McDonald itu ya. Mungkin kalian pernah dapat bule, ya kan, bule-bule dari jaksa itu dari belakang gitu loh. Nah, atau mungkin kalian pernah juga kencan, misalnya dari luar daerah, misalnya kalian dari Kalimantan ya kan, ketemu bulenya lagi Jakarta, melipir, terus bilang ya udah ketemu di McDonald aja, karena McDonald itu gampang banget gitu. Jadi kalau lu misalnya janjian sama bule, misalnya baru kenal bule gitu ya, terus ngasih alamat itu, mereka udah pasti tahu, bilang aja McDonald, karena itu tempatnya strategis banget, istilahnya di jantung Jakarta. Kalau istilah New York itu Times Square gitu loh. Nah itu dia, makanya gue bilang lucu aja ya, kok makin lama gue merasa tempat-tempat hangoutnya kaum LGBT di Jakarta tuh semakin kecil. Gue juga sering chatting sama teman-teman subscriber aku di Instagram bahwa, "Ma, si Apollo udah ganti nama,
"Mak, ini lagi tutup nih karena bulan puasa. Mak, ini lagi di ini nih. Mak, udah tahu belum sih yang ini digerebek nih tempat sauna ini. Mak, yang ini nih tempat gym ini sekarang jadi tempat gym yang para kaum LGBT." Nah, jadi walaupun gue di Kanada, gue tahu semua perkembangan Jakarta, guys. Jadi karena ya itulah untungnya YouTuber gitu. Jadi semua informasi itu update ya kan, mulai dari si Ferdinand itu, mulai dari masalah McDonald, terus sempat kasus yang lain-lain gitu. Nah, kembali ke McDonald itu ya itu. Jadi menurut gue tuh McDonald itu sudah identik dengan tempat hangoutnya kaum LGBT. Nah, kalau menurut kalian apakah benar atau tidak? Ataukah ini alasannya pemerintah menutup McDonald? Silahkan komen di bawah ini. Itu aja yang mau gue bahas hari ini. Kalau kalian ada pengalaman-pengalaman lucu atau date-date lucu di McDonald, atau pengalaman seru, menyedihkan, atau menyakitkan, silahkan komen ya. Itu aja dulu video gue hari ini. Sampai jumpa di video Mak Panda berikutnya. Bye!